Pengusutan tragedi Kanjuruhan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, 28 anggota Polri diperiksa. AKBP Verly Hidayat dicopot dari Kapolres Malang, begitupun AKBP Agus Waluyo diganti dari jabatan Danyon Brimob. 9 anggota Brimob Polda Jatim juga dicopot dari jabatannya. Selain Danyon, Komandan Kompi, Danki, hingga Komandan Peleton, Danton diganti. Penyidik kepolisian memeriksa sejumlah pihak. Di antaranya Direktur PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ketua PSSI Jatim dan Panitia Pelaksana hingga 28 polisi. Khusus 28 personel Polri diperiksa Propam terkait dugaan pelanggaran etik. Malam hari ini juga melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik sebanyak 28 personel Polri, jelas Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan pers di Mapolres Malang, Senin 3/10 kemarin. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan AKBP Verly Hidayat digantikan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Holis. Ini tertuang dalam Telegram nomor ST 2098/10 Cap 2022, Senin 3/10 malam. Keputusan ini langsung diambil oleh Kapolri setelah mendapatkan laporan hasil analisis dan evaluasi tim investigasi khusus tragedi Stadion Kanjuruhan yang dibentuk Kapolri, ungkap Dedi. Upaya mengungkap tragedi Kanjuruhan dilakukan kepolisian dengan melakukan proses investigasi. Polisi mendalami 32 titik CCTV. Sedangkan pasal yang digunakan dalam pemeriksaan yakni 359 dan 360 KUHP. Pemeriksaan ini, kata Dedi untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab sebagai operator pemegang senjata pelontar. Ini yang sedang kami dalami terkait manajer pengamanannya. Dedi mengungkapkan tidak menutup kemungkinan jumlah polisi yang akan diperiksa bertambah. Kasus ini lalu statusnya dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Terkait dengan hasil sementara, pihaknya enggan mengungkapkan secara gamblang. Sebab, masih proses pendalaman. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri memerintahkan tim bekerja secara cepat, namun demikian unsur ketelitian, kehati-hatian, dan juga proses pembuktian secara ilmiah juga menjadi standar tim ini bekerja. Jelas Jenderal Bintang 2 ini. Dari hasil pemeriksaan itu, penyidik melakukan gelar perkara, dan saat ini tragedi Kanjuruhan naik ke tahap penyidikan. Tim juga akan bekerja secara maraton, ucapnya. Dedi menambahkan, tim Inavis dan Lab4 juga terus bekerja melakukan olah TKP. Tim Lab4 masih mendalami dan menganalisa 32 titik CCTV di sekitar stadion. Lab4 juga memeriksa dan menganalisa 6 buah HP. 3 buah HP teridentifikasi milik korban dan 3 masih proses karena HP tersebut dipassword. Selain itu, tim Inavis dan Lab4 nantinya setelah menganalisa CCTV, tim DVI mengidentifikasi terkait terduga pelaku pengrusakan di dalam dan luar stadion, terangnya sembari mengatakan bahwa kerja tim investigasi diawasi eksternal dari Kompolnas. Dedi mengatakan bahwa Inavis Polri bersama DVI juga berhasil mengidentifikasi 125 korban yang meninggal dunia. Sementara, korban luka berat ada 21 orang dan luka ringan sebanyak 304 orang. Total korban tragedi Kanjuruhan ada 455 orang. Untuk data korban sampai siang ini, korban meninggal dunia sebanyak 125 orang. Luka berat sebanyak 21 orang dan luka ringan sebanyak 304 orang, katanya. Sementara itu di Jakarta, kemarin pemerintah membuat langkah untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tim pencari fakta dibentuk. Pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta TGIPF, yang akan dipimpin Menko Polhukam, dengan keanggotaannya akan ditetapkan dalam 24 jam ke depan, yang terdiri dari pejabat, kementerian, yang terkait, kata Mahfud MD, dalam konferensi pers, Senin 3/10 kemarin. Kemudian organisasi profesi olahraga, pengamat, akademisi, dan media massa, dengan tugasnya diupayakan bisa selesai 2 hingga 3 minggu ke depan, ujarnya. Wakil Ketua TGIPF yakni Menpora Zainuddin Amali. Tim ini terdiri dari sejumlah unsur dan tokoh. Di antaranya Prof. Dr. Renal Kasali, akademisi, UI, Prof. Dr. Sumaryanto, Rektor UNY. Selain itu ada juga Letjen TNI Purn, Doni Monardo, mantan Kepala BNPB. Maijen TNI Purn, Dr. Suwarno SIPM Sek, Wakil Ketua Umum 1 KONI, dan sejumlah tokoh lainnya. Lebih lanjut Mahfud MD mengatakan sejumlah tindakan yang harus dilakukan. Pertama, penegakan disiplin kepada pejabat struktural Polri di daerah terjadinya peristiwa,
Penertiban, kata Mahfud dalam jumpa pers virtual itu. Polri juga diminta segera menetapkan tersangka terkait tragedi ini. Harus segera penyidikan. Penetapan status tersangka terhadap pelaku-pelaku kerusuhan di lapangan yang sudah cukup 2 alat bukti, tuturnya. Selain itu, Mahfud juga meminta Panglima TNI Andika Perkasa menindak tegas prajurit yang memukuli supporter. Terlihat video terkait ini viral di media sosial. Panglima TNI menjatuhkan sanksi dan memproses hukum bagi anggotanya yang melakukan tindakan berlebihan dan di luar kewenangan, tuturnya. PSSI harus menindak tegas panitia pelaksana sehingga terjadinya tragedi Kanjuruhan. Ini yang harus dilakukan dalam waktu pendek.